Hai sobat, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Pada kali ini saya berkesempatan membuat video tutorial bagaimana memanfaatkan sebuah komputer ya, komputer Pentium 4. Ini komputer lama. Ini mau saya tanamkan sistem operasi router. Jadi yang router OS yang Mikrotik ya. Yang Mikrotik yang versi lama tapi lumayan cukup tangguh ya untuk user banyak. Nah, ini mau kita tanam di dalam komputer ini. Jadi sayang sekali komputer ini tidak terpakai. Jadi kita membuat dia menjadi sebuah komputer router. Jadi yang berbasis Mikrotik. Oke, seperti apa pengerjaannya? Nanti terus pantau di channel ini ya sampai akhir cara pembuatannya. Ya, ini komputernya. Langsung saja kita ke tahap pekerjaan dari komputer ini. Oke, baiklah, ini dia komputernya ya. Komputernya ini kebetulan sudah saya cek tadi, posisi dia masih posisi aktif. Masih hidup ya. Nah, di sini kenapa saya pilih? Karena dia punya slot. Di sini ada slot PCI ya. Inti mau dipasangkan LAN card tambahan ya. LAN card tambahan, ini ada slot bisa tambahan juga slot PCI. Nah, ini masih aktif ya. Komputer masih aktif. Cuman sayang RAM-nya masih 1 GB dan jarang terpakai. Bisa dikatakan tidak pernah terpakai komputer ini. Jadi kita manfaatkan saja dia menjadi sebuah router. Oke, perangkat yang kita butuhkan ini komputernya. Terus di sini ada ISO ya, ISO OS yang Mikrotik. Nah, ini silahkan di download di website banyak, di Google banyak ya. Ini sudah saya burning dan saya masukkan ISO OS nya ke dalam micro OCD ini. Ini kebetulan masih versi yang lama, versi 5.20 ya, titik 20 cracked ya, jadi crack tapi tidak masalah ya. Nah, terus sini yang kita butuhkan adalah yang paling utama perangkat itu adalah ini LAN card tambahan ya. Untuk tambahan ini dia. Kebetulan kita menggunakan perangkat LAN card tambahan yaitu sudah gigabit ya, sudah gigabit. Ini merek TP-Link ya, merek TP-Link. Untuk harga cek aja di Google, di toko online banyak ya. Oke, ini dia yang kita butuhkan. Kenapa saya butuh yang gigabit? Ya karena perangkat yang ini belum gigabit ya LAN cardnya. Jadi kita LAN card komputer bawaan dia yang asli ini, yang di sini ada. Nah, ini tidak kita pakai nanti untuk apa? Untuk perangkat keluar ya. Jadi yang kita pakai nanti di sini tambahan, kita tambah di sini. Jadi sudah gigabit. Kita pasang perangkat gigabit ke dalam komputer ini. Ini dia. Nah, ini yang mau kita tambahkan. Terus yang ini dia slot. Kalau rekan-rekan mau membuat perangkat komputer lama, yang pastikan dulu slot yang ada itu ada slot mini PCI ya. Kalau yang ini belum gigabit, jadi tidak tahu saya, entah ada yang sekarang jual gigabit untuk LAN card atau tidak. Jadi kita tidak tahu. Oke. Nah, jadi ini dia. Oke, jadi ini dia yang kita tambahkan. Sebenarnya ada yang jual yang ada 2 port, ada 4 port ya, tergantung juga sih. Kalau ingin yang banyak portnya silakan sesuai ingin banyak portnya disesuaikan saja, sesuai juga harganya ya. Harganya lumayan juga harganya. Oke, ini dia. Jadi kita nyebut ini sekitar 2 atau 3 buah ya. Ini masih belum gigabit ya. Oke, saya rasa tidak menjadi masalah. Kalau untuk usernya sedikit juga tidak masalah. Ini mau kita pasang juga. Oke, ini mau kita tambahkan. Nanti ada sekitar 3 buah ya, 3 buah LAN card ke arah komputer ini. Oke, seperti apa pengerjaannya? Langsung saja. Oke, baiklah, langsung saja kita ke tahap perakitan. Ini sudah saya lepas ya. Sudah ada 2 buah yang gigabit, yang satu yang masih Ethernet biasa ya, belum gigabit. Dan berpasang. Caranya langsung saja kita ke dalam motherboardnya. Ingat ya, kalau yang ingin mau merakit seperti ini, usahakan dia komputer ini aktif ya. Aktif dalam artian tidak ada kendala dalam perangkat hardware-nya ya. Masih bisa digunakan lah. Oke, langsung saja kita pasang ini ke slotnya yang ada di sini ya. Ini slot yang pertama. Ini biasa dipakai untuk slot VGA ya, slot VGA. Namun ini bisa dipasang juga yang slot yang seperti ini, yang mini PCI ini, ya, ke dalam komputer ini. Yang pertama, ini dia yang pertama sudah ada. Terus ini ada satu lagi slot PCI. Jadi kalau kita mau merakitnya pastikan kita mempunyai slot PCI juga. Kalau yang untuk masang gigabit ya. Ini juga sudah. Nah, tinggal ditekan saja, sama seperti perakitan komputer biasa ini ya. Oke, nah terakhir yang ini yang belum gigabit kita pasang juga nanti. Jadi ini bisa digunakan untuk user yang sedikit ya. Oke, kita pasang. Oke, ini dia. Oke, tinggal tekan dan cara sudah jadi ya.
Oke, ini tinggal dikunci saja, tinggal dikunci. Selesai. Dan kalau kita lihat dari belakang ini penampakannya, nah ini sudah ada 3 buah ya, gigabit 2 buah dan 1 yang belum gigabit. Nah ini LAN card bawaan komputer ya, nanti akan kita pantau di komputernya ya. Tapi ini sepertinya belum tidak akan kita pakai karena ini masih lama. Tidak masalah, yang penting ini bisa kedetek aktif. Nah, bisa kita menggunakan dia sebagai mikrotik nantinya routernya. Oke, sudah jadi, tinggal dikunci dan ditutup, dan tinggal kita ke tahap tutup ini semuanya, pasang monitor, pasang keyboard, dan kita tes. Nah, lalu kita lakukan penginstalan. Oke, baiklah, ini sudah selesai kita rakit ya. Selesai kita rakit, kita pasang. Bisa nampak di sini ada 4 buah ya, 4 buah port ya. Di sini yang bawaan motherboard. Ini masih belum gigabit ya. Nah, ini sudah gigabit yang 2 buah ini yang kita pasang, yang ini 3, dan ini yang juga yang satu lagi yang belum gigabit ya. Nah, ini kebetulan ini sudah di depan, sudah diaktifkan ya. Cuman ini posisi harddisk komputer lagi bermasalah katanya ya. Nah, karena operasinya error, nanti kita cek, kita pantau. Nah, langsung saja kita ke tahap proses pengerjaan pembuatan router ya, PC router. Tahapan berikutnya itu kita masukkan CD ISO ini, ISO OS yang masih 520 crack. Nanti silakan nanti saya taruh di deskripsi ya untuk mau download ini. Ini sudah ada serial di dalamnya. Jadi tidak yang trial, walaupun ini versi masih 5, tapi jadilah untuk membuat router. Oke, ini kita masukkan ke dalam komputer ini ya. Kita mau install dia. Ini posisi terbalik ya, nggak masalah, yang penting masih bisa dibaca. Yang penting CD ISO nya bisa masuk. Oke, sudah, tinggal didorong sedikit. Oke, sudah masuk, aman. Oke, jadi yang kita butuhkan hanya sebuah keyboard ya. Keyboard, kita tidak butuh mouse, kita butuh keyboard saja dan monitor. Dan ini dia CPU nya yang Pentium 4 tadi ya. Nah, ini sudah dipasang. Oke, langsung saja kita masuk ke ini. Posisi masih hidup teman, masih error katanya, harddisk error ya. Coba kita perbaiki lagi, kita kuatkan lagi ini yang longgar. Oke, sudah. Sekarang ini sudah saya atur ya, sudah saya setting. Saya cabut dulu sebentar. Oke, langsung saja kita coba hidupkan komputernya, dan kita tahapan berikutnya adalah masuk ke BIOS ya. Oke, kita masuk ke BIOS. Sini tekan delete atau F2 ya, delete pada keyboard, tombol delete ya. Nah, ini masuk dia. Nah, ini sudah masuk ke BIOS. Nah, ini yang perlu diatur adalah di sini yang pertama itu kita ngatur untuk power dulu ya, power management. Karena ini komputer, biasanya kalau komputer itu kalau lampu mati atau listrik mati ya, jadi komputer ini harus ditekan terlebih dahulu tombol powernya. Jadi bagaimana kita mengakalinya agar posisi lampu mati dan lampu itu hidup lagi, ini router atau komputer ini akan hidup secara otomatis. Nah, ada pengaturannya dalam ini. Pada ini kebetulan Megatrend ya, sudah Megatrend. Ini motherboardnya, kita masuk ke power management. Ini tinggal disesuaikan saja ya, motherboard yang dipakai. Nah, di sini ada pengaturan, ada yang power on after power file ini. Nah, ini diatur posisi power on ya. Di sini sudah power on, tinggal di enter saja. Oke, sudah itu aman. Jadi untuk mengamankan listriknya, kalau lampu mati dan hidup lagi, dia akan otomatis hidup sendiri ini router. Terus karena kita penginstalan lewat CD, kita baca booting terlebih dahulu CD ya. Kita enter saja ini. Oh, bukan, salah, ada di bagian advanced kah? Coba kita cek advanced. Ya benar, di advanced ini ada nih boot yang pertama. Kita pembacaan yang pertama itu di sini posisi ST ini adalah hard disk ya. Kita ganti dengan posisi CD ini. Oke, kita ganti. Kita turun ke bawah. Ini tinggal di enter saja, boot yang pertama di enter, dan kita ganti posisi CD write atau DVD ini. Tinggal di enter. Kalau sudah tinggal disimpan. Kebetulan disimpan sini tekan tombol apa nih? Tombol F10 ya. Oke, F10 pada keyboard. Saya gunakan F10 pada keyboard. Oke, dan dilihat. Ini sudah, kalau sudah tinggal di enter. Oke, bisa dilihat ini sudah mulai pembacaan bootingnya ya.
Ini sudah pembacaannya sudah kedetek hard disk satu hard disk sudah detek. Jadi ISO-nya berfungsi sudah, tinggal ditunggu proses penginstalannya. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada perintah tekan A untuk select all ya. Tekan A pada tombol keyboard. Saya tekan A ini sekarang A. Terus kita install. Install itu adalah I ya. I, tombol pada keyboard I. Oke, ditekan I. Terus di bawah akan muncul dia pertanyaan lagi, apakah yang dilanjutkan konfigurasi, tekan yes, Y. Oke, dan Y lagi. Nah, dan ditunggu proses sampai selesai proses pembuatan partisi ya. Nah, ini sudah melakukan format hard disk ya, proses melakukan formatting hard disk ya. Ditunggu saja. Oke, nanti saya skip ya. Saya cepatkan saja nanti ya. Ini lumayan juga lama ya, tergantung banyak data yang dalam hard disk ini yang mau diformat oleh ISO MikroTik ini ya. Nah, oke, akhirnya selesai juga ya proses penginstalannya. Tadi yang lama itu lumayan, itu sekitar hampir setengah jaman karena kondisi hard disk. Kalau ingin ngebut sih ganti SSD kalau ingin cepat ya. Ini sudah jadi. Nah, tinggal di enter, tapi jangan di enter dulu, keluarkan dulu ISO OS yang dalam komputer, yang dalam CD itu ya, yang dalam DVD drive kita keluarkan terlebih dahulu. Ntar saya keluarkan. Oke, sudah dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan baru ditekan enter ya, tekan enter dan dia reboot. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini proses booting lagi. Nah, ini reboot. Apakah kita berhasil? Nah, lihat di sini sudah muncul loading system. Nah, sudah berhasil sepertinya. Tinggal menunggu. Nah, ini hasilnya ya. Tinggal kita lanjutkan. Nah, akhirnya dia berhasil login ke sini. Berhasil login. Dan tinggal kita login dengan perintah admin ya, admin huruf kecil semua, admin, dan di enter. Untuk password sementara masih kosong karena belum ada konfigurasi apa-apa, di enter saja dan dilihat ini sudah berhasil. Nah, ini ada kata-kata untuk aktivasi serial ya. Nah, nanti serialnya akan saya aktifkan juga lewat komputer langsung. Saya remote di router. Ini tinggal di enter saja. Kalau dilanjutkan di enter. Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita cek interface-nya apakah kedetek yang kita pasang 3 buah tadi ya. Contohnya interface print, kita lihat interface print. Oke, baiklah, sekarang ini sudah posisi sudah sudah aktif ya. Bisa kita cek lagi interface print. Ini sudah ada 4 buah interface ya di sini. Bisa kita lihat. Oke, diusahakan kalau yang sepengalaman saya ini menggunakan yang merek TP-Link ya. Kalau merek-merek yang lain sepertinya sering saya nggak kedetek interface-nya di sini ya. Jadi usahakan yang merek TP-Link agar mudah kedetek ya. Oke, saya rasa itu yang untuk konfigurasinya. Sekarang lanjut kita ke tahap pengujian lewat komputer ya. Kita tes konfigurasi lewat Winbox ya. Apakah bisa kita mengaktifkan serial ini. Oke, baiklah, sekarang kita ke tahap pengaktifan router ini ya, pengaktifan lisensinya, dimana 520 ini sudah crack ya. Bukan berarti saya mengajar yang tidak baik, tapi ini untuk pembelajaran juga bisa dipakai. Nah, ini kita syaratnya ini di ISO-nya, ISO yang 520 crack. Silahkan dicek di ringkasan atau deskripsi yang saya lampirkan. Sebelumnya ini silakan diekstrak terlebih dahulu ya, diekstrak terlebih dahulu. Kita di dalam ini terdapat lisensi ya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, terus di dalam ini ada key ya, ada key. Nah, ini key-nya. Ini mau diimport ke dalam MikroTik kita ya, PC routernya yang sudah terpasang. Oke. Ini komputer sudah terpasang dengan router yang sudah kita kerjakan tadi ya. Ini dengan komputer yang lain. Kebetulan saya menggunakan sistem operasi untuk ngeremote-nya Windows 7. Karena pengalaman saya dengan Windows selain Windows 7, Windows 8 masih bisa ya. Kalau Windows 10 biasanya untuk Winbox, pembacaan Winbox itu tidak seperti ada bug gitu. Seperti ada terjadi gangguan ya, tidak bisa diakses. Ada masalah dia. Namun kalau sudah berhasil kita melakukan penginstalan lisensi sepertinya aman. Oke, langsung saja.
kita coba menggunakan Winbox-nya. Ini Winbox ada yang versi 318, yang 218. Silakan gunakan yang 218 atau silakan nanti saya lampirkan juga di deskripsi atau di download. Kita buka dan kita pantau. Nah, di sini ini firewall masih aktif ya. Kita allokan saja. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, kedetek MAC address. Nah, diklik saja lalu di connect. Oke, ini sudah mulai kita pembacaan komputer router tadi. Tunggu saja. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nah, pada bagian lisensi ini diklik lisensi ya. Nah, ini di lisensinya. Terus kita lakukan import key. Ini ada kata-kata expired ya. Expired dalam waktu 22 jam. Jadi untuk menghilangkan ini agar PC router yang ini bisa dipakai lama, kita harus mengaktifkan cracknya atau lisensinya terlebih dahulu. Oke. Langsung saja kita import key. Import key ini kita nanti mengarah ke sini, ke dalam bagian yang tadi kita ekstrak, yang ISO mikrotik ini, yang ini ya, ini yang sudah diekstrak. Nah, kita arahkan ke sini ya. Ini yang mau diambil ya. Oke. Winbox lagi, langsung saja import key. Terus kita arahkan ke folder yang tadi ISO mikrotik. Ini dia, ada di key. Nah, ini. Lalu tinggal kita open dan ditunggu. Nah, di sini ada katanya nanti akan reboot katanya, reboot now. Klik saja yes. Nah, ditunggu. Tunggu, maka router akan reboot katanya. Oke, ini sudah terputus ya, terputus dan tinggal di oke saja. Dan kita coba lihat lagi dengan Winbox lagi ya. Kita pantau dengan Winbox lagi apakah berhasil atau tidak. Coba kita lihat dengan Winbox 218 dipakai. Cari lagi MAC address-nya. Ini kita klik connect. Nah, dan dilihat pada ini sudah ada lagi pemberitahuan ya. Sudah, coba kita pantau pada bagian sistem di bagian lisensi. Nah, lihat di sini sudah level 6. Sudah level 6 dan tidak ada lagi kata-kata expired tadi. Nah, kita berhasil melakukan crack terhadap router OS yang masih menggunakan 520 ini ya. Nah, ini sudah level 6 mikrotik kita. Oke, baiklah, kita telah berhasil mengaktifkan lisensi dari router OS mikrotik ini yang 520 ya. Nah, berikut coba kita pantau pada interface apakah masih kedetek. Nah, benar, ini sudah kedetek ya. Ini posisi R, saya lagi aktif semua portnya ya, sudah aktif semuanya. Nah, nanti tinggal kita konfigurasi sesuai fungsinya lagi. Dan di sini nanti juga bisa kita tambahkan paket apa ya? Oh, ini sudah ada user manager, sudah ada, tinggal pakai. Jadi radius nanti tinggal aktifkan. Ini silahkan dicek pada video saya yang lain ya. Ada untuk konfigurasi untuk user manager, tentang pembuatan aktivasi interface-nya, IP address, NAT, firewall dan lain-lain. Silahkan dicek saja di video saya sebelumnya. Oke, saya rasa demikian. Akhirnya kita berhasil melakukan pembuatan komputer yang masih Pentium 4 ya menjadi sebuah PC router dan dapat digunakan sebagai router server untuk akses RT/RW-NET jaringan ya. Oke, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya yang lainnya.